Anda menyaksikan segmen Kompas Bisnis bersama saya Briaman Atenaya, saudara. Joao Angelo de Sousa Bota mundur dari jabatannya sebagai Direktur Utama Agrinas Pangan setelah 6 bulan menjabat. Agrinas adalah sebuah BUMN di bawah payung Danantara. Joao mengundurkan diri karena merasa tidak didukung pembantu presiden. Ia bilang sudah 3 kali mengajukan pengunduran diri, namun Danantara belum juga menyetujui dengan berbagai alasan. Joao Bota diangkat pada 10 Februari 2025 berdasarkan surat keputusan Menteri BUMN. Terus terang saya merasa sangat malu dan merasa sangat bertanggung jawab. Segala sesuatu yang terjadi selama ini, selama 6 bulan, kami tidak dapat mewujudkan apa yang disampaikan, dicita-citakan oleh Presiden. Itu menjadi tanggung jawab saya. Oleh karena itu saya dengan segala hormat mohon maaf kepada Bapak Presiden bahwa saya gagal mewujudkan apa yang beliau ini karena kami tidak mendapat dukungan maksimal dari semua pihak, sehingga apa yang Bapak Presiden rencanakan, Bapak harapkan tidak dapat kami wujudkan. Dan bentuk tanggung jawab kami menyampaikan pengunduran diri tadi yang sudah diterima oleh pihak Danantara. Alasan utama saya begitu bersemangat, ingin berkontribusi, ingin terlibat, membantu, membangun, mensejahterakan petani, membangun pertanian kita, tetapi kami tidak didukung oleh pembantu-pembantu presiden dengan membuat birokrasi yang sangat bertele-tele dan hampir tidak mungkin kita wujudkan. Sehingga saya mengambil langkah demi kehormatan saya, demi menjaga nama baik teman-teman, dan saya bertanggung jawab terhadap ketidakberhasilan atau kegagalan kami selama 6 bulan ini untuk mendukung dan mewujudkan petani sejahtera dan negara bisa berdaulat. Dirut Agrinas yang mundur juga bilang Danantara tidak memiliki sense of crisis bahwa kondisi pangan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Selama berproses, kami melihat bahwa pihak Danantara, ini sekali lagi saya ulangi lagi, tidak memahami atau tidak memiliki sense of crisis atau ultima ratio bahwa keadaan pangan kita tidak baik-baik saja dan tidak normal-normal saja, sehingga kita perlu melakukan langkah-langkah terobosan dan langkah-langkah yang cepat untuk bisa mewujudkan dan menjamin ketersediaan pangan bagi bangsa dan negara demi kelangsungan hidup bangsa untuk ke depan. Kami menemukan hambatan-hambatan yang membuat kami menjadi tidak berdaya. Ini sebetulnya bentuk daripada pengungkapan di mana ketidakperpihakan Danantara, khususnya ketua pemerintah, dalam membantu dan mewujudkan apa yang dicanangkan dan dibebankan kepada kami. Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Ruslani, merespons pengunduran diri Direktur Utama Agrinas. Roslan bilang, saudara, Danantara Indonesia menghormati keputusan pribadi Bapak Joao Angelo de Sousa Bota untuk mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Kata Rosan, saudara, surat pengunduran diri Joao Bota akan diproses oleh Danantara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keputusan ini kami hargai sebagai langkah profesional dan akan diproses sesuai dengan ketentuan serta tata kelola perusahaan yang berlaku, kata Rosan. Berikutnya, saudara, Rosan juga bilang layanan kepada mitra dan juga pemangku kepentingan akan dilaksanakan seperti biasa. Proses transisi kepemimpinan akan dilakukan secara tertib, terukur, dan terencana untuk memastikan kelancaran program strategis serta kesinambungan arah dan tujuan perusahaan.
Kemudian saudara, apakah pengunduran diri Joao Angelo de Sousa Bota, Direktur Utama BUMN Agrinas Pangan, menjadi sinyal ada masalah besar di balik Danantara dan sistem pangan Indonesia? Kompas Bisnis akan tanyakan langsung kepada Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi. Ya, tadi kita simak bersama-sama pernyataan dari Dirut BUMN Agrinas Pangan Nusantara yang mundur gitu ya. Ada berbagai kalimat yang kemudian keluar dari mulut Joao terkait dengan Danantara. Apakah ini mungkin menjadi sinyal, Mas Bima, tata kelola Danantara ini belum rapi? Ya, ini saya pikir saya mengapresiasi ya mundurnya Direktur Utama dari Agrinas. Setelah 6 bulan dan beberapa kali mengajukan pengunduran diri, ini merupakan hal yang cukup langka di Indonesia. Ada direktur BUMN baru ditunjuk kemudian mengundurkan diri, dan alasan-alasannya ini bukan terkait dengan alasan moral, tapi alasan yang sangat profesional. Jadi ada alasan, salah satunya menyebut beberapa kali soal Danantara, itu mempersulit birokrasi, sehingga pengambilan keputusan, misalnya Agrinas kan mengerjakan food estate, itu luasnya 425.000 ya, dan akan diperluas lagi di beberapa daerah. Jadi kalau food estate ini adalah program prioritasnya Presiden, dan penunjukan Dirut dari Agrinas ini juga atas restu Presiden langsung, justru kehadiran Danantara mempersulit itu. Sehingga birokrasinya Agrinas ke Kementerian Teknis, misalnya Kementerian Pertanian dia koordinasi, kemudian ke Kementerian BUMN, tapi juga harus ke Danantara. Karena ini merupakan hal yang dari awal kita khawatirkan soal Danantara. Danantara ini tidak melakukan bisnis efisiensi, tapi justru memperumit koordinasi sehingga keputusan-keputusan strategis itu jadi lebih lambat tereksekusinya. Itu merupakan hal yang menjadi pukulan pertama saya kira dari Danantara. Kedua adalah pendanaan dari Danantara kepada Agrinas ini juga dipertanyakan. Danantara ini kan anggarannya sudah sangat besar dari dividen BUMN yang harusnya disetor ke APBN, sekarang dikumpulkan ke Danantara. Dengan anggaran yang begitu besar, kenapa program-program prioritas seperti masalah ketahanan pangan ini dikalahkan, di nomor 2 kan, bahkan bukan nomor 2, nomor sekian. Nomor pertamanya apa? Melakukan konsolidasi Garuda dulu, memberikan pinjaman untuk restrukturisasi utang Garuda. Kemudian kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini kan harusnya yang ke depan yang dilihat. Jadi jangan hanya memikirkan BUMN ataupun operasional yang sedang bermasalah, tapi yang ke depan ini loh, misalnya soal Agrinas dan ketahanan pangan. Ini harusnya menjadi salah satu prioritas listnya dari Danantara. Jadi Danantara ini terlalu sibuk untuk melakukan restrukturisasi dan konsolidasi dari BUMN, tapi tidak melihat ke depan. Padahal diharapkan Danantara ini berbeda dari Kementerian BUMN, dia lebih looking forward, lebih melihat ke depan potensi-potensi ekonomi apa. Dan Pak Prabowo paling tidak punya dua lah. Satu adalah ketahanan pangan, yang kedua adalah ketahanan energi, dan Agrinas salah satunya. Jadi Pak Joyo ini melihat bahwa Danantara nggak serius mensupport. Jadi kalau dananya nggak disupport, mau apa? Apa yang bisa dilakukan? Yang mending mundurkan begitu ya. Kemudian juga Kementerian Keuangan saya kira juga punya andil. Karena ada pembahasan soal PMN 8 triliun ke Agrinas yang sekarang pembahasannya masih di DPR. Jadi dari Kementerian Keuangan dan Danantara ini dua pihak yang saya kira paling bertanggung jawab, sehingga Dirut Agrinasnya mundur. Oke. Dan ini apakah juga kemudian mendukung pernyataan dari Pak Joao bahwa Danantara dibilang tidak punya sense of crisis nih saat kondisi pangan kita lagi tidak baik-baik saja? Apakah ada bukti lainnya nih Mas yang mendukung kira-kira pernyataan Pak Dirut Agrinas ini? Iya, jadi Danantara ini sepertinya sedang salah fokus atau kehilangan fokus. Mana yang harusnya didorong prioritas, mana yang kemudian bisa di prioritas akhir. Jadi salah satu contohnya tadi menyelamatkan Garuda, kemudian Krakatau Steel, ada lagi masuk ke kereta cepat Jakarta-Bandung, itu rencananya. Jadi kalau dilihat dari beberapa list prioritas, sebenarnya yang harusnya masuk list prioritas pertama itu adalah masalah ketahanan pangan. Itulah akan mencerminkan Danantara punya sense of crisis bahwa sektor pangan ini penting, dan Prabowo kan berkali-kali bahwa ini ada surplus produksi beras dan lain-lain.
infrastruktur berasnya juga harus didukung, pergudangan, bulog, dan lain-lain. Artinya ekosistem masalah pangan ini harusnya menjadi fokus utama Danantara. Kalau Danantara fokusnya berbelok arah, dan ini dengan alasan uji kelayakan dan lain-lain, ini saya kira juga akan bertentangan dengan visi besar dari Presiden Prabowo, dan ini harusnya menjadi catatan. Kenapa? Saya bilang begini karena Dirut Agrinas ini bukan orang sembarangan. Ini adalah orang yang sangat dekat dengan Pak Prabowo dan punya track record panjang di sektor pertanian pangan. Bahkan sebelum Pak Prabowo menjadi presiden sekarang. Jadi kalau orang ring satunya Pak Prabowo itu sudah komplain secara langsung terbuka bahkan soal Danantara, saya kira ini masalah yang cukup serius bahwa program utama ketahanan pangan tidak mendapatkan support dari Danantara. Nah ini dia nih Mas Bima yang dibilang sama Pak Joao juga dia berkali-kali ini sangat belak-belakan ngomong gitu ya tidak mendapatkan dukungan dari pembantu presiden. Nah ini apa artinya memang kalau soal ketahanan pangan ini tuh cuma cita-cita Pak Presiden aja tapi bukan cita-cita dari eksekutif di bawah presiden. Ya itu betul sekali, betul. Itu kalau dilihat ya antara glorifikasi dan juga narasi besar dari Pak Presiden Prabowo soal ketahanan pangan itu dengan spesifikasi teknis di lapangan kita bisa lihatlah apa yang terjadi dengan berbagai proyek food estate. Itu food estate banyak yang bisa dikatakan tidak berhasil, memikirkan anggaran atau menggunakan anggaran dalam jumlah yang cukup besar, petani juga tidak terlalu banyak dilibatkan. Jadi artinya antara ide cita-cita ketahanan pangan itu dengan yang ada di realita di lapangan dalam eksekusi program itu bagi bumi dan langit. Dan ini yang tercermin langsung. Kalau misalkan yang bicara adalah kita ya sebagai masyarakat ya ataupun sebagai akademisi kan, mungkin akan dibilang bias dari sisi tidak mengetahui secara teknis di lapangan dan lain-lain. Tapi ini yang bicara adalah mantan dirut dari Agrinas yang dipilih oleh presiden, sehingga bobot kritiknya bahwa ada sense of crisis yang hilang, teknis lapangan yang kemudian tidak dipahami bahkan oleh Danantara. Ini saya kira masalah yang cukup serius dan kita khawatir bahwa pangan yang dipersepsikan atau diklaim surplus dalam jangka pendek ini ke depan sudah menimbulkan berbagai permasalahan. Jadi masalah utama pangan apa sih? Masalahnya salah satunya adalah intensifikasi pertanian, regenerasi anak-anak muda biar betah di sektor pertanian, nggak pindah profesi. Kemudian sektor pertanian butuh pembiayaan yang lebih terjangkau. Nah ini bisa dilakukan sebenarnya dengan Agrinas, itu sebenarnya cita-citanya. Tapi kalau di lapangan tidak mendapatkan support, program tidak dieksekusi dengan baik, nanti akan mencoreng nama Pak Prabowo sendiri sebagai orang yang punya misi besar dalam kampanyenya, dalam berbagai pidatonya soal ketahanan pangan itu nomor satu. Oke, Mas Bima ini kita bicara soal anggaran. Ini kan Pak Joao juga sempat bilang sempat ada tuh tawaran memang 8 triliun untuk Agrinas gitu ya. Dan kemudian sebelumnya kan anggaran 8 triliun ini katanya memang dari Kemenkeu untuk 3 Agrinas yang ada. Tapi kemudian karena memang Agrinas ini di bawah Danantara, kemudian dananya ya dari Danantara seperti itu. Tapi kemudian sepertinya dipersulit gitu ya. Mereka harus ngirim laporan studi kelayakan sampai 4 kali. Bahkan belum cair-cair sampai sekarang. Ini berarti ada apa nih Mas? Emang dipersulit oleh Danantara atau memang dari misalnya Agrinasnya sendiri belum menyiapkan rencana yang matang seperti itu? Saya melihat bukan Agrinas tidak memiliki rencana yang matang, rencananya itu jelas bahwa kalau kita lihat ya dari awal apa sih sebenarnya Agrinas dibentuk, kemudian tugasnya apa. Bahkan sebelum berdiri Agrinas itu kan sudah diserahkan 425.000 lahan produktif yang diklaim lahan produktif food estate itu. Jadi artinya Agrinas tidak dengan modal yang kosong sama sekali. Soal lahannya, permasalahannya adalah soal pengoperasian lahannya, soal masalah produksi dari lahan itu butuh uang, butuh dana. Nah disinilah transisi dari Kementerian Keuangan karena asetnya sudah dipisahkan di BUMN ini di bawah Danantara. Ini menimbulkan banyak kebingungan. Tapi kebingungan itu satu hal Mas. Ada masalah teknis, nah Danantara haruslah melakukan evaluasi soal tim feasibility studies atau uji kelayakannya. Kriterianya apa? Jadi bahkan kita dari publik saya nggak tahu kriteria dari Danantara itu milik proyek itu apa. 18 proyek yang disodorkan Kementerian SDM itu kriterianya apa? Coba ini publik lihat websitenya Danantara.
Nggak ada itu keterangan soal kriteria proyek yang akan dipilih oleh Danantara. Itu satu kesalahan masalah teknis. Tapi satu hal lagi, saya kira ini ada masalah yang terkait dengan ekonomi politik. Oke. Bahwa proyek-proyek yang dipilih itu memang proyek yang tidak menjadi prioritas secara politis. Nah, jadi secara politisnya siapa? Pak Presiden pengennya ketahanan pangan. Dan antaranya lari ke proyek-proyek yang nggak ada kaitannya dengan ketahanan pangan. Nah, ini saya kira menjadi catatan. Oke, ini prioritas dari Danantara yang menjadi catatan oleh Selyos gitu ya. Tapi kemudian ada juga pernyataan dari Dirut Agrinas yang bilang ada barbarisme di sistem pangan Indonesia, kemudian ada eksploitasi di sana. Nah, kira-kira siapa yang disebut melakukan eksploitasi, Mas Bima? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan bahas usai jeda berikut, tetap di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis, saudara. Tidak hanya bilang Danantara yang berbelit dan pembantu presiden yang tidak berpihak. Direktur Agrinas yang mundur juga mempermasalahkan sistem kerja di sektor pertanian yang barbar. Jadi barbarisme ya, kalau bahasa saya ya, maaf kalau agak kasar, eksploitasi yang luar biasa oleh para penggiling padi yang besar-besar terhadap petani kita yang hanya dijadikan buruh, dan mereka pun berani dan nekat menjual beras yang sama sekali banyak yang tidak layak, dan kita ditipu dengan melakukan oplosan-oplosan yang tidak sesuai dengan standar gitu. Jadi kalau kita bicara beras broken, yang saya pahami broken 5% itu adalah ukuran maksimum yang diberikan dalam pasar internasional sebagai bentuk daripada menghindari ada return, karena proses distribusi yang panjang dan proses transport yang beberapa kali berpindah itu akan menimbulkan pecahan. Itu yang dikategori sebagai broken. Itu menurut penafsiran saya, bukan broken yang dicampurkan sampai 20% atau lebih. Itu adalah sudah kategorinya, maaf, itu bukan lagi food, tapi itu adalah feed gitu, atau pakan, bukan pangan. Ya, saudara, masih bergabung bersama kami di Dirut Direktur Eksekutif Selyos, Bima Yudhistira. Mas Bima, kita tadi simak bersama-sama pernyataan Pak Yoao bahwa bilang ada barbarisme nih di sistem pangan Indonesia, eksploitasi besar-besaran oleh penggiling padi ke petani gitu ya. Nah, ini kira-kira yang dimaksud siapa nih yang melakukan eksploitasi? Apakah memang kemarin perusahaan yang sudah kemudian ditetapkan sebagai perusahaan yang terlibat beras oplosan gitu, Mas? Ya, salah satunya ya, dan kita lagi menanti nih kejelasan beras oplosan ini gimana gitu kan. Karena kalau beras oplosan kemudian tetap berjalan bisnis as usual, yang dirugikan kan konsumen. Tapi juga pernyataan Pak Joya cukup menarik karena penggilingan padi skala besar, dia menyalahkan itu. Tapi di sisi lain juga ada masalah infrastruktur. Nah, ini adalah hal yang sejak awal sebenarnya puluhan tahun yang lalu harusnya segera diselesaikan, karena itu menjadi akar permasalahan. Mulai dari beras ya yang kemudian banyak pecahannya itu karena sistem logistik, sistem transportasinya kita mahal, bermasalah. Jadi nilai tukar petani kalaupun naiknya juga nggak signifikan. Artinya nilai tambah yang dirasakan oleh petani itu tidak signifikan. Lebih baik mereka jual sawahnya, pindah profesi jadi ojek online atau pedagang informal daripada jadi petani, apalagi menjadi buruh tani misalnya. Itu situasi yang real memang. Nah, tapi dari mana, pertanyaan besarnya kan gini, itu masalah pertanian yang sifatnya fundamental. Dari mana? Maka jawabannya hanya dari political will dari Pak Presiden dan juga pembantu-pembantu Presiden untuk menyelesaikan masalah ini. Berarti Agrinas ini kan harusnya koordinasi intens, Menteri Pertanian, kemudian Menko Pangan, tapi juga di Kementerian Teknis Bidang Infrastruktur. Jadi ini yang menjadi skala prioritas. Sebenarnya dari awal Pak Prabowo menunjukkan ya nggak serius misalkan soal IKN karena ada prioritas lain. Kemudian juga ada wacana kereta cepat Jakarta mau jadi Surabaya, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan karena anggarannya dipakai untuk prioritas yang lain. Itu sebenarnya sudah jadi gestur untuk bilang bahwa pertanian ini tolong diurus dulu.
Nah, tapi ternyata sekali lagi political will itu belum cukup karena Pak Presiden sepertinya belum mampu untuk menertibkan mereka yang menjadi hambatan. Apakah dia adalah pelaku kementerian lembaga yang menghambat menghalangi Danantara, misalnya siapa di Danantara. Satu lagi adalah dari sisi pelaku usaha yang menikmati sebenarnya konsesi-konsesi di era pemerintahan Pak Prabowo, era pemerintahan Pak Jokowi, yang seharusnya konsesi itu dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan petani, tapi enggak. Manfaat dari konsesi lahan besar, HGU, kemudian juga mengerjakan food estate, itu dinikmati segelintir kelompok. Nah, saya kira ini jadi momentum evaluasi dan juga refleksi bagi Pak Presiden untuk bisa menata ulang deh semua yang ingin membantu di sektor pertanian ini ditertibkan yang berlawanan dengan visi Presiden. Mau dia konglomerat, mau dia kemudian menteri pejabat teknis partai politik. Ini saya kira sudah menjadi sinyal bukan lagi kuning nih, tapi juga undurnya Jayo ini menjadi sinyal merah bahwa masalah pertanian, masalahnya tahu, solusinya tidak dijalankan. Oke, oke. Mas Bima, ini yang menggelitik pertanyaan dari netizen juga nih. Kemudian ketika misalnya sudah ada nih di Rut Agrinas yang mundur, ini kan pertanyaan kemudian bakal ada nggak sih Agrinas yang lain? Misalnya nih ada BUMN yang kemudian dieksploitasi oleh kepentingan Danantara dalam tanda kutip gitu ya. Misalnya kan kalau misalnya kita lihat Bank Himbara ini yang kemudian diminta untuk ngasih kredit ke Koperasi Desa Merah Putih. Anda melihatnya ke depannya seperti apa, Mas Bima? Oh, bukan cuman Bank Himbara, tapi kita juga mendengar suara-suara dari teman-teman pekerja di sektor-sektor strategis, khususnya sektor energi ya. Saya tidak bilang secara rinci gitu ya untuk melindungi mereka karena mereka juga pastinya kalau terbuka mengkritik Danantara akan ada konsekuensi-konsekuensi terkait dengan masalah ketenaga kerjaannya. Jadi suara-suara ini itu sudah cukup banyak. Oleh karena itu kita akhirnya punya inisiatif Mas untuk membuat yang namanya platform danantaramonitor.org. Itu bisa diakses oleh publik. Di situ memuat rincian proyek-proyek apa, kemudian informasi-informasi apa yang dibutuhkan publik termasuk pekerja dan manajer dari BUMN untuk tahu Danantara ini ke depan mau apa yang sedang dikerjakan oleh Danantara. Nah, ini satu masalah transparansi dulu. Yang kedua adalah bagaimana konsolidasi yang ada di BUMN itu seharusnya baik direksi, pekerja, baik pekerja kontrak, pekerja tetap di dalam BUMN, sampai kemudian vendor-vendor yang terkait atau pihak terkait, itu harusnya diajak rembuk. Ini loh cara melakukan konsolidasi. Ini selama ini Danantara melakukan konsolidasi, melakukan arahan, instruksi, itu sifatnya adalah top down, tidak partisipatif. Ini berkebalikan lah dengan kesetaraan, berkebalikan dengan misi besarnya untuk melakukan kesejahteraan dan juga meningkatkan nilai tambah khususnya bagi BUMN. Jadi ini catatan ya pentingnya adalah Danantara agar tidak ada agrinas-agrinas baru ke depan. Oke, Do it oke. profesional, do it dengan transparan dan juga partisipatif. Kalau Oke. tidak, ini seperti puncak gunung es. Yang lain nggak punya keberanian seperti Pak Joyo untuk secara terbuka mengundang media bilang saya dengan hormat ingin mengundurkan diri karena nggak dapat support dan antara. Tapi di sana banyak sekali yang punya pemikiran yang sama dengan Pak Joyo ini. Oke. Saya pikir itu. Ini di level di Rutnya yang sudah dipilih profesional saja sampai nyerah gitu ya Mas Bima ya untuk menghadapi bagaimana kemudian Danantara ini. Nah, kalau misalnya sampai di Rutnya sudah menyerah, sudah oke angkat tangan saya mundur gitu. Terus bagaimana nasib swasembada pangan kita nih yang memang punya narasi surplus kemudian dibebankannya ataupun di apa ya kita kasih bebannya tuh ke Agrinas gitu. Ini di Rutnya udah mundur. Seperti apa nih Mas nasib ke depannya? Iya, saya pikir saya juga punya pesan ya kepada para manajerial dan juga staf di Agrinas ya, bahwa ini masa krusial, siapapun direktur utama baru yang akan diangkat oleh Danantara khususnya, ini harus betul-betul dijaga. Dijaga tuh dalam artian dipastikan dia selaras dengan visi presiden, bukan kemudian dipilih Danantara untuk mengganjal visi dari presiden untuk ketahanan pangan, itu yang pertama. Kedua, jaga integritasnya. Dan yang ketiga adalah masalah-masalah soal pangan,
masalah pangan ini, Agrinas harusnya punya titik tekan kepada Menteri Pertanian dan juga Menko Pangan khususnya, Bulog juga, bahwa ayo sama-sama bersama untuk melakukan masalah pangan ini diselesaikan secara cepat, punya tenggat waktu yang jelas. Karena kita lihat ke depan isu pangan ini masih menjadi salah satu momok untuk mengendalikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemudian nilai tukar petaninya bisa lebih baik ke depan dan bisa meningkatkan ekspor, syukur-syukur ya beras kita bisa diekspor seperti yang dilakukan oleh Thailand dan Kamboja. Oke. Itu sebenarnya harapan. Baik Mas, kita nantikan siapa nanti di rut baru dari PT Agrinas Pangan Nusantara, dan juga kita awasi lagi bersama-sama tata kelola Danantara bersama-sama. Jangan sampai ada Agrinas lainnya yang di rutnya harus mundur karena tidak didukung oleh Danantara. Terima kasih Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selyos, telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi.